Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya dan rekan tim saya akan melakukan presentasi dengan pembahasan mengenai sejarah humas pemerintah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Sylviana Tridamayanti, merupakan mahasiswi Universitas Negeri Jakarta dengan program studi D4 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Saat ini saya sedang menempuh semester 6 dengan NIM 14085200003. Selanjutnya, izinkan kami bersama dengan rekan tim untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Anissa Fitri. Saya berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa semester 6. Halo, perkenalkan nama saya Dinda Fatia Zahra. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi D4 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Saat ini saya sedang menempuh semester 6 dengan NIM 14085200077. Terima kasih. Halo, perkenalkan, saya Liza Putri Maharani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta dengan program studi D4 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital. Saat ini saya sedang menjalani semester 6 dengan NIM 14085200011. Halo, perkenalkan, nama saya Salwa Maulida Fitri. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi D4 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital dengan NIM 14085200052. Sejarah humas pemerintah. Istilah public relation semakin dikenal secara luas oleh IFILI secara reguler menerbitkan Buletin Public Relation di New York pada tahun 1911. Perlunya government public relation baru disadari oleh Amerika pada dekade Perang Dunia I. Saat itu Presiden Wilson memerlukan sebuah lembaga semacam humas yang dapat menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Atas usul George Creel yang berprofesi sebagai seorang wartawan, lembaga tersebut kemudian dibentuk dan dinamakan Panitia Informasi Publik. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1949, hampir semua di negara bagian dan juga pemerintah lokal di Amerika sudah memiliki program-program yang berkaitan dengan government public relation. Humas pemerintah adalah lembaga humas atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang positif bagi instansi pemerintah. Pemerintah lebih bermakna sebagai public servant atau pelayanan publik yang memiliki tugas pokok pemerintah, yaitu wajib menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat melakukan aktivitasnya secara wajar. Ketika era reformasi dimulai, banyak daripada staf humas pemerintah menganggap bahwa profesi mereka adalah bagian dari PNS. Hal tersebut menjadikan pemerintah daerah berhubungan langsung dengan masyarakat di daerah, tanpa adanya instruksi khusus dari pemerintah pusat. Akibat dari kebebasan pers 17 di mana pada orde ini sistem komunikasi yang digunakan masih bersistem satu arah, sehingga seluruh masyarakat masih percaya sepenuhnya kepada pemerintah. Tetapi saat ini semua berubah sehingga layanan informasi pemerintah pusat maupun daerah juga harus berubah, terutama di masa kepemimpinan Jokowi dan JK yang dimana masyarakat sudah melek media sosial. Public relation pemerintah, kita memiliki beberapa permasalahan umum seperti sedikitnya kesadaran lembaga pemerintah mengenai pentingnya PR, pelayanan informasi masyarakat yang dianggap kurang memuaskan, dan juga kompetensi kinerja humas pemerintah yang cukup terbatas. Selanjutnya ialah materi sejarah humas pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada sejarah humas pemerintah di Indonesia. Nah, untuk humas pemerintah di Indonesia, pertama kali itu ada di humas pemerintah di eranya Bapak Presiden Soekarno pada awal kemerdekaan dan utamanya pada masa pemerintahan era Presiden Soekarno dan era Presiden Soeharto. Kementerian ini ditugaskan untuk menjalankan fungsi-fungsi humas, serta juga bertindak sebagai juru bicara pemerintah, serta juga sebagai pembina maupun koordinator humas di lingkungan pemerintah. Setelah pernyataan kemerdekaan dikumandangkan, pemerintah dalam rangka membangun eksistensi bangsa dan negara memerlukan sebuah lembaga
yang dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah ke dalam maupun keluar. Sehingga pada hari kedua setelah Indonesia merdeka, PKKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mulai menetapkan adanya 12 kementerian yang akan menjalankan roda kementerian yang terbentuk tersebut. Salah satunya dari 12 tersebut yaitu adanya Kementerian Penerangan. Terbentuknya dari Kementerian Penerangan yang memiliki tugas pokok dan fungsinya seperti yang tercantum dalam pidato sidang PKKI. Tugas dan fungsinya yaitu untuk mengurus propaganda dan memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat akan arti penting dari sebuah kemerdekaan, serta bagaimana membela dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Lalu pada 5 September tahun 1945, Kementerian Penerangan ini mulailah menyusun struktur organisasinya secara sederhana. Lalu pada pertengahan tahun 1946, susunan Kementerian Penerangan mulai dari pusat hingga daerah, mulai dari provinsi, kerasidenan, kabupaten kota, kawedenan, hingga kecamatan mulailah terbentuk. Nah, terbentuknya lembaga penerangan di daerah merupakan dedikasi dari para pejuang penerangan dan juga wartawan di tengah penolakan politik dan peperangan yang berkecamuk. Kehadiran Kementerian Penerangan semakin lengkap ketika Radio Republik Indonesia atau RRI dan juga Berita Film Indonesia atau BFI ini masuk ke dalam jajaran Kementerian Penerangan. Tetapi masuknya RRI ini pada awalnya juga menimbulkan sebuah pro dan kontra di seluruh kalangan internalnya RRI. Namun setelah diadakannya sebuah diskusi dan juga musyawarah, akhirnya menyetujui RRI ini untuk masuk dalam Kementerian Penerangan. Nah, pada saat itu tuh RRI ini merupakan sebuah media komunikasi yang sangatlah efektif. Negara Indonesia yang baru lahir dan sedang berusaha untuk menegakkan eksistensinya sangat memerlukan media yang dapat dengan mudah dan cepat untuk menjangkau seluruh rakyat di wilayah Nusantara. Pada awal kemerdekaan pemerintah belum memikirkan tentang struktur organisasi tentang humas pemerintahan, karena di berbagai negara di dunia lembaga komunikasi pemerintahan ini cenderung digunakan hanya sebagai alat propaganda aja. Sejarah Humas Pemerintah Indonesia berikutnya yaitu ada di Humas Pemerintah eranya Bapak Presiden Soeharto. Nah, pada masa inilah Humas Pemerintah di tingkat kementerian maupun lembaga mulai mendapatkan tempatnya. Nah, salah satu tolak ukurnya yaitu mulai dibentuknya lembaga yang membinai humas di lingkungan masing-masing, bukan lagi penerangan sebutan ataupun nomenklaturnya. Salah satu alasannya yaitu agar lembaga informasi dan komunikasi pemerintah tidak lagi dipandang sebagai lembaga indoktrinasi atau propaganda sebagaimana terjadi pada pemerintahan sebelumnya atau pada masa Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Nah, sebagai rezim baru, Orde Baru pastinya sangat membutuhkan upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Hasilnya, dalam rapat musyawarah antar humas departemen dan lembaga pada tanggal 6 Desember tahun 1967, para peserta rapat ini semuanya sepakat untuk membentuk lembaga koordinasi tempat bernaung humasnya pemerintah. Lembaga koordinasi humas pemerintah tersebut kemudian disebut dengan Badan Koordinasi atau BAKOR. Bukan lagi Badan Koordinasi Penerangan sebagaimana zaman Orde Lama. Nah, selanjutnya pada pertemuan pleno BAKOR yang diadakan pada 1 Juli tahun 1970 dibicarakan tentang efektivitas dan juga efisiensi dari organisasi BAKOR. Nah, rapat pleno ini sepakat untuk mengubah BAKOR menjadi Bakohumas atau Badan Koordinasi Humas Pemerintah. Badan yang baru yaitu Bakohumas akhirnya diformalkan sesuai dengan surat keputusan Menteri Penerangan nomor 31 KEP Mempen 1971 tanggal 13 Maret tahun 1971. Nah, di dalam keputusan Menteri Penerangan ini telah diatur tentang jabatan ketua dan sekretaris yang harus diisi dari Departemen Penerangan, sedangkan untuk wakilnya boleh diisi dari anggota Bakohumas. Dalam praktiknya, walaupun secara kelembagaan humas pemerintah pada masa ini sudah mendapatkan pengakuan, namun dalam operasional belum mendapatkan pengakuan sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan semua media dalam kontrol penuh oleh pemerintah,
Sehingga salah satu akibatnya humas pemerintah ini sendiri kemudian dianggap tidak terlalu penting. Kuatnya hegemoni pemerintah terhadap media cetak dan juga media elektronik, salah satu cara mengontrol adalah dengan melalui rezim perizinan. Tidak mudah mendapatkan izin untuk mendirikan media cetak ataupun media elektronika. Begitu kuatnya kontrol pemerintah apabila media tidak sejalan atau bahkan malah bertentangan dengan kebijakan pemerintah, maka izinnya akan dicabut atau dibredel. Humas pemerintah di era reformasi, era B.J. Habibie, rezim Orde Baru turun, diikuti turunnya Presiden Soeharto dan memasuki era reformasi Presiden B.J. Habibie sebagai penggantinya. Biasanya humas pemerintah bekerja dengan penuh perlindungan melalui regulasi yang ketat. Pada era reformasi tiba-tiba harus bekerja dalam situasi yang sangat bebas, transparan, dan dalam kondisi masyarakat mudah mendapatkan akses informasi. Budaya birokrasi yang sebelumnya biasa dilayani secara mendadak harus berubah 180 derajat menjadi melayani. Dampaknya adalah munculnya kecanggungan yang luar biasa. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang merupakan prioritas utama akhirnya disahkan pada masa Presiden B.J. Habibie. Salah satu poin paling krusial dan dari disahkannya undang-undang tersebut adalah kebebasan pers yang selama ini dikontrol secara ketat oleh pemerintah bisa diperoleh kembali. Izin dari pemerintah untuk mendirikan pers tidak diperlukan lagi. Lembaga yang dapat mengontrol pers sepenuhnya bukan dari pemerintah, melainkan lembaga seperti Dewan Pers, organisasi wartawan, Media Watch, dan Ombudsman dari masing-masing media. Kemerdekaan berusaha di bidang pers juga berkembang luas. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie telah lahir 1.398 media cetak dan 74 stasiun TV swasta baru, baik nasional maupun lokal. Sayang, dalam praktik selanjutnya, kebebasan tersebut disalahgunakan sebagai oknum. Praktik kemerdekaan pers belum berlangsung secara substansial, karena masih lemahnya penghargaan insan pers terhadap profesinya. Banyak sekali pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers. Maraknya aksi massa pada waktu itu terhadap kantor-kantor penerbitan menunjukkan rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers. Selain itu juga diakibatkan oleh rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya. Humas pemerintah di era reformasi Gus Dur. Setelah Presiden B.J. Habibie ditolak pertanggungjawabannya dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat atau SUMPR dan kemudian tidak mencalonkan lagi dalam pemilihan presiden berikutnya, maka yang terpilih kemudian ialah Abdurrahman Wahid, yaitu pada tanggal 20 Oktober 1999. Ketika Gus Dur mengumumkan kabinet dalam pemerintahannya, Departemen Penerangan atau Depen dan Departemen Sosial atau Depsos tidak dimasukkan dalam komposisi kabinet atau dengan kata lain dibubarkan. Jika pada era sebelumnya Depen selalu bertindak untuk diposisikan sebagai humas pemerintah, pada masa Presiden Gus Dur, tidak ada lembaga yang diposisikan sebagai lembaga yang menangani Government Public Relation. Gus Dur adalah presiden pertama yang mengangkat juru bicara. Presiden Gus Dur adalah salah satu presiden yang sangat aktif mengeluarkan pernyataan kepada pers. Bahkan dapat dikatakan sebagai newsmaker dalam arti sesungguhnya. Semenjak Gus Dur menjadi presiden, istana tidak lagi terkesan angker. Kesan formal dan ketat mulai luntur, bahkan wartawan istana terkesan tidak ada jam kerja yang pasti. Perlu diingat bahwa media juga harus selalu sedia setiap saat. Humas pemerintah di era reformasi pada era Megawati Soekarno Putri. Pada saat itu Presiden Gus Dur turun, kemudian diangkatlah Megawati Soekarno Putri menjadi presiden yang kelima. Pada masa pemerintahannya, Presiden Megawati tidak mengangkat juru bicara presiden. Namun di dalam kabinet gotong royong dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi atau disebut Kemenkominfo, dengan Syamsul Marif sebagai menterinya. Adalah sebuah keberanian presiden dengan membentuk Kemenkominfo di era reformasi. Dalam praktik Kemenkominfo hanya membantu kebijakan, namun tidak melakukan eksekusi atau operasional. Pada masa Presiden Megawati juga ada Lembaga Informasi Nasional (EIN) sebagai pengganti BIKN.
Kemenkominfo dan LIN yang diharapkan menjadi Government Public Relation belum berjalan sebagaimana mestinya. Pada era ini belum berjalannya fungsi humas pemerintah dan tidak adanya juru bicara presiden. Pada masa Presiden Megawati, kemudian mulai dibahasnya rancangan undang-undang penyiaran. Setelah selesai dibahas antara DPRD dengan pemerintah, kemudian diajukan ke Presiden untuk disahkan. Namun sampai batas waktu sesuai ketentuannya, RUU tersebut tidak kunjung ditandatangani oleh Presiden. Oleh sebab itu, RUU penyiaran yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran berlaku karena ketentuan Pasal 20 Ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mengkoordinasikan humas pemerintah pada masa pemerintahan Presiden Megawati, dibentuklah kembali Lembaga Bako Humas dengan keputusan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi nomor 03A/SK/Menak/1/2002 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Namun sayang, infrastruktur pendukung kiprah Bako Humas harus dibangun mulai dari nol kembali. Sementara Kemenkominfo dan LIN yang seharusnya menopang Bako Humas belum bisa berjalan sesuai yang diharapkan sebagaimana tujuan awal pembentukannya. Selanjutnya yaitu di era Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2004 dan kemudian mengumumkan kabinetnya, Kemenkominfo ditingkatkan menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika atau disebut Depkominfo, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005. Pada tanggal 31 Januari 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 67, tugas pokok Depkominfo adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagai urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika. Karena kedudukan Kominfo sudah menjadi departemen, maka dilakukanlah perbaikan tentang lembaga Bako Humas. Bako Humas sebagai organisasi non-formal dibentuk di lingkungan pemerintah pusat yang beranggotakan dari humas-humas departemen, yaitu lembaga pemerintah non-departemen, lembaga negara serta BUMN, dan di daerah juga mulai dibentuk lagi Bako Humas tingkat daerah. Pada masa periode Kabinet Indonesia Bersatu, dibahasnya rancangan undang-undang tentang kebebasan memperoleh informasi publik atau RUU KMIP. RUU inisiatif DPR ini akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pada pemerintahan SBY periode kedua, dilakukanlah perbaikan kembali organisasi humas pemerintah atau Bako Humas. Adanya perbedaan yang mendasar dengan keputusan materi sebelumnya di dalam Peraturan Materi Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan humas pemerintahan di era reformasi, yaitu era Pak Joko Widodo. Jadi gaya humas pemerintahan berkomunikasi ini sudah mendapatkan perhatian serius dari Pak Presiden Pak Joko Widodo. Semenjak di awal era kepemimpinannya, dalam 3 bulan masa pemerintahannya, Pak Presiden Joko Widodo memanggil secara khusus Menteri Komunikasi dan Informatika yaitu atau Kominfo dan beserta para pejabat eselon 1 pegawai tinggi media di lingkungan Kominfo. Dalam arahannya, Presiden minta agar Kominfo bertindak sebagai Government Public Relation. Agar Kementerian Kominfo sebagai Government Public Relation dapat bekerja dengan landasan yang kuat, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan wewenangnya. Masing-masing dalam rangkaiannya mendukung pelaksanaan komunikasi publik, melihat pentingnya juru bicara. Kemudian Pak Presiden Pak Jokowi dalam kabinet kerja juga mengangkat Johan Budi sebagai juru bicara Presiden. Pada 4 Februari 2016, Pak Presiden Jokowi secara khusus mengumpulkan humas kementerian dan lembaga untuk menginstruksikan agar humas cepat merespon dan memberikan informasi, dan Pak Presiden juga meminta humas meninggalkan cara-cara lama dalam menyampaikan kinerja pemerintahan ke publik.
melihat humas pemerintahan di kementerian dan lembaga dianggap masih juga kurang maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Kemudian juga diangkat tenaga humas profesional yang diharapkan dapat menopang sumber daya humas pemerintah yang dianggap masih kurang maksimal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ruang lingkup pada era Pak Joko Widodo, yang dimana ruang lingkup humas pemerintahan dilakukan baik ke dalam maupun keluar. Kegiatan humas pemerintah yang bersifat ke dalam berupa mengadakan analisis dan perbaikan sebagai kelanjutan dari analisis yang dilakukan terhadap kebijakan publik, baik yang sedang berjalan maupun terhadap perencanaan kebijakan publik yang baru. Sedangkan kegiatan humas pemerintah yang bersifat keluar berupa memberikan atau menyebarkan pernyataan-pernyataan secara jujur, objektif kepada publik dengan dasar mengutamakan kepentingan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas humas pemerintahan pada era Pak Jokowi, yaitu pertama, memberikan penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, langkah, tindakan pemerintah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa informasi yang diperlukan secara terbuka, jujur, dan objektif. Yang kedua itu ada memberikan bantuan kepada media berita atau news media berupa bahan-bahan informasi mengenai kebijakan dan langkah-langkah tindakan pemerintah. Yang ketiga itu ada memonitor pendapat umum tentang kebijakan pemerintah dan penyampaian tanggapan masyarakat kepada instansi yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi humas pemerintah. Dalam Perpan nomor 12 tahun 2007, fungsi humas pemerintah adalah sebagai juru bicara lembaga, fasilitator, memberikan pelayanan informasi kepada publik, menindaklanjuti pengaduan publik, menyediakan informasi tentang kebijakan, program, produk, dan jasa lembaga, dan menciptakan iklim hubungan internal dan eksternal yang kondusif dan dinamis, serta menjadi penghubung lembaga dengan pemangkuan kepentingan. Selanjutnya, mengenai dengan perbedaan pokok antara humas di instansi pemerintah dengan non-pemerintah adalah tidak adanya unsur komersial, walaupun humas pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, promosi, dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada public service atau pelayanan kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, humas pemerintah itu lebih menekankan nih pada pelayanan publik atau demi meningkatkan pelayanan umum gitu kepada masyarakat. Nah, melalui program-program government public relation ini, pemerintah dapat menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan dalam menjalankan tugas kepemerintahannya. Walaupun humas pemerintah ini memiliki lebih banyak tugas dibandingkan dengan humas pemerintah perlu memiliki pemahaman yang mumpuni terhadap tugas dan cakupan target dalam bekerja, sehingga apa yang telah menjadi tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang menjadi wilayah kerjanya dapat memahami dan mendukung program dan kebijakan instansi pemerintah. Setiap informasi yang disampaikan lembaga publik baik langsung maupun melalui media massa sering dinilai oleh sebagian masyarakat tidak sama dan senada. Bahkan, ada sebagian informasi dinilai dan dipersepsikan bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rudiantara pada tahun 2017 mengimbau pemerintah dapat menggunakan akun media sosial milik pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, melalui keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2007 ini mengenai kode etik humas pemerintahan menyebutkan, humas pemerintah adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau pemerintahan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi atau pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengawasan dan kontrol atas pihak lain. Nah, Indonesia sendiri memiliki sistem pemerintahan presidensial, yang mana sistem pembagian kekuasaannya terdiri dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Ketiga lembaga inilah yang berperan dalam aktivitas pemerintahan. Itulah penjelasan mengenai sejarah humas pemerintah Indonesia mulai dari era Bapak Presiden Soekarno hingga era Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian paparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.